Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Olga Pratama dari Universitas Tidar. Terima kasih buat Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Hari ini saya mau membahas satu topik ya, yang topiknya itu udah sering banget kita dengarlah, tetapi penanganannya itu belum maksimal. Topiknya adalah bullying di lingkungan sekolah. Mungkin masih banyak orang yang menganggap kasus ini tuh cuma kenakalan remaja biasa. Padahal kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini adalah masalah yang serius. Di presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana apa sih sebenarnya bullying itu, dampak psikologis, dan sampai bagaimana sih caranya buat bullying ini tidak terjadi lagi. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kadang kita suka bingung ya, ini termasuk bercanda atau udah masuk kategori bullying. Ada dua syarat utama suatu tindakan itu bisa dikatakan sebagai tindakan bullying. Yang pertama itu dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, ada yang namanya ketidakseimbangan kekuatan. Jadi siswa yang ngerasa fisiknya lebih kuat, lebih populer, atau statusnya lebih tinggi, biasanya itu akan menekan siswa yang lebih lemah. Kalau ini terus-terusan dibiarin, lingkungan sekolah jadi tempat yang menakutkan buat para korban bullying. Korban jadi mulai malas ke sekolah, dan itu bisa bikin nilai jadi jelek. Bullying itu bisa terjadi, bisa kita bagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama itu fisik. Ini yang paling kelihatan jelas. Kalau fisik itu kita bisa lihat dari dia mendorong temannya, memukul, atau bahkan merusak barang punya temannya. Yang kedua ada verbal. Verbal ini yang paling sering terjadi ya, dan bahkan kita kadang tidak sadar. Verbal itu contohnya mengejek, memanggil nama orang tua, dan sampai ke body shaming. Biasanya itu mengejek warna kulit dan bahkan jenis rambut. Yang ketiga dan yang paling parah adalah cyberbullying. Kenapa ini bahaya banget? Karena di internet itu orang tuh bisa memakai akun palsu. Terus kalau bullying fisik dan secara langsung itu kan cuma terjadi di sekolah. Kalau udah di rumah ya itu kasus bullyingnya itu udah berhenti. Tapi kalau cyberbullying ini itu kan di sosial media, yang berarti 24 jam nonstop, dan sekali posting jejak digitalnya itu tidak gampang dihapus. Terus apa sih dampaknya? Bullying itu terus-terusan bisa ngubah mental seseorang. Mereka bisa kena bayangan kecemasan yang parah, depresi, sampai trauma. Bayangin aja, harga diri mereka itu benar-benar dihancurkan setiap hari. Yang paling bikin sedih itu kalau dibiarin terus-menerus dan gak ada yang nolongin, korban bisa kepikiran buat melakukan bunuh diri. Jadi tolong banget, mulai hari ini kita stop bilang namanya juga anak-anak, buat mewajarkan kasus-kasus bullying seperti ini. Sekarang kita lihat ke bagian saksi mata, atau yang biasa disebut dengan bystander.
kejadian bullying itu biasanya dilihat oleh teman di sekolahnya, tapi mereka malah milih diam saja atau cuma nonton dan bahkan malah ikut-ikutan ketawa buat dukung pelakunya. Yang bener-bener mau nolongin dan berani ngebela itu cuma sedikit banget. Kalau siswa terusan diam, ya hal inilah yang bikin pelaku itu merasa tidak ada yang berani dengan dia. Padahal kalau ada siswa yang berani membela, kasus bullying itu bakal langsung berhenti. Terus gimana sih solusinya? Nggak cuma bisa ngandelin pada satu pihak aja. Kita butuh pendekatan yang menyeluruh. Yang pertama, dari segi edukasi. Empati itu harus diajarin secara rutin di kelas. Anak-anak perlu tahu gimana sih cara menyelesaikan masalah tanpa harus berantem. Yang kedua, sistem pelaporan yang aman lah. Seringkali siswa itu takut untuk melapor karena takut dilabrak balik. Sekolah harus punya tempat buat orang yang melapor itu dijaga identitasnya, dan pastinya harus segera ditindak. Yang ketiga, dukungan penuh tentang psikologis. Jangan cuma fokus menghukum pelaku aja, korban juga butuh dipulihkan dari traumanya. Dan pelaku juga harus dibimbing supaya tidak mengulangi hal itu lagi. Semua strategi itu terangkum dalam satu konsep, yaitu pendekatan seluruh sekolah. Kalau program ini diterapin dengan benar, kasus bullying di sekolah itu bisa turun secara drastis. Kenapa ini bisa efektif? Karena beban penyelesaiannya itu tidak cuma dilempar ke guru BK, tapi harus kerjasama dengan kepala sekolah, membuat aturan yang tegas, guru memberi contoh yang baik. Yang paling penting itu juga siswa harus berani bersuara dan dukungan penuh dari orang tua yang ada di rumah. Sebagai penutup ya, saya mau menekankan lagi kalau bullying itu masalah bareng-bareng dan harus dihadapi secara bareng-bareng juga. Sekolah itu seharusnya jadi tempat berkembang untuk siswa, bukan tempat yang menakutkan buat mereka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau mungkin pengalaman yang mau diceritakan, saya persilahkan. Terima kasih.